Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mabrur. Di video kali ini, saya dan teman-teman akan mensimulasikan konsep database client server, namun di aplikasi yang berbeda. Di sini kita akan menjelaskan cara kompleks mengenai DDL, DCL, serta DML. Sebelumnya, perkenalan diri dulu. Saya Mabrur. Saya Samuel. Saya Ashraf Fadil. Saya Rizky Fadila. Saya Nurul Amalia. Ada satu teman kami yang tidak bisa hadir karena ada suatu halangan. Jadi kami lanjut saja. Sebelumnya kita akan mempersiapkan bahan dan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu seperti XAMPP. Saya yakin teman-teman semua udah menginstal. Terus Gitbus atau GitHub, browser, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke proses instalasinya. Pertama-tama harus download foldernya dulu yang dari GitHub. Bisa dua cara, dengan cara clone atau download dari zip. Di sini karena saya udah punya yang di-download. Setelah udah di-download, jangan lupa pindahkan ke htdocs yang di XAMPP. Di sini saya udah punya. Lalu buka VS Code, bisa dengan cara use terminal, code titik, dia bakal langsung kebuka foldernya. Di sini udah terbuka. Defaultnya seperti ini. Lalu kita lakukan koneksi, pergi ke file koneksi.php, lalu ubah ini jadi 192. Ini kita akses untuk servernya 192.168.139.106. Untuk user sesuaikan dengan klien. Di sini nama saya Sam, jadi pakai Sam aja, dan passwordnya bebas. Di sini saya samain aja dengan usernya. Lalu udah. Di sini kan ada DB, PO, PDH. Karena belum ada filenya, database-nya, jadi kita import dulu database yang dari sini. Jadi kita buka localhost, lalu kita pergi ke baru. Kita buat namanya sesuai yang tadi, PO PDH. Buat, lalu kita bisa import, ambil file SQL yang tadi yang ada di SAM foldernya. Ntar kita htdocs, lalu ke sini, pergi ke PO PDH SQL, lalu bisa import. Setelah berhasil import, baru kita pergi ke balik lagi ke sini, kita cd dulu untuk balik ke directory awal. Setelah itu bisa kita pakai bisa cari tahu ipconfig device kita itu apa dengan cara ipconfig enter. Di sini kita bakal ketahuan ini 192.168.1.21. Oh ya, ini berbeda karena saya lupa, harusnya kita akses WiFi yang sama. Di sini kami pakai WiFi, namanya ini malware, jadi kita pakai WiFi dulu. Sorry, nggak apa-apa. Kita setelah udah terkoneksi ke WiFi-nya, kita pakai ipconfig lagi. Jadi ipconfig-nya di sini 192.168.139.187. Kita copy aja. Setelah kita copy, pergi ke browser, kita paste, terus slash nama folder yang tadi yang kita buat di htdocs. Karena namanya preorder.pd, kita udah langsung enter aja.
Nah, sampai di sini belum bisa diakses karena kita belum ada aksesnya. Oke, sekarang saatnya kita mendaftarkan akun dengan nama Sam dan passwordnya SamX gitu. SamX gitu maksudnya. Pertama-tama kita masuk ke database-nya PO_PDH. Setelah masuk seperti ini, kita masuk ke tab privilege. Kemudian kita add user account. Nah, namanya SamX. Saya copy aja. Passwordnya sama. Password. Nah, untuk hostname-nya, IP address di kliennya punya SamX yaitu 192.168.139.187. Nah, kemudian scroll ke bawah, global privilege-nya kita check all, lalu klik go. Nah, setelah muncul seperti ini, kita udah berhasil menambahkan akun dengan nama SamX dengan semua privilege. Dalam artian, di sini Samuel sudah bisa mengakses CRUD dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya percepat saja ya. Saya tambahin akun teman-teman saya. Nah, di sini sudah saya daftarkan akun masing-masing teman saya yang lainnya. Ada Ashraf, Kiki, Mabrur, yaitu saya sendiri, Nurul. Karena ada satu teman kami yang tidak hadir, jadi tidak saya buat. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian di tempat teman saya Samuel tadi. Selanjutnya karena ini masih error dan tadi sudah dikasih akses, jadi kita reload aja page-nya dan udah bisa kita akses untuk webnya. Nah, di sini kita coba aja dulu aksesnya. Di sini kita pergi ke menu feedback, lalu kita untuk tambah datanya. Kita coba dulu tes apakah bisa disubmit. Nah, dan di sini ada modal untuk mengasih tahu kita udah berhasil submit, dan di sini datanya masuk. Dan kita coba edit tes. Coba kita update apakah bisa dan berhasil. Setelah berhasil, coba kita hapus. Datanya berhasil dihapus. Di sini berarti menandakan CRUD-nya berhasil. Sekarang kita uji coba di device-nya Kiki. Sekarang coba Kiki tambah data. Kemudian silakan isi, terserah mau isi apa. Lalu klik submit. Nah, berhasil untuk insert datanya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita coba edit data. Kita edit data, kemudian klik update. Berhasil ya, teman-teman bisa lihat. Sekarang kita coba delete. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita pindah ke device-nya Mas Ashraf. Sekarang Mas Ashraf coba tambah data. Silakan diisi kolom feedback-nya. Lalu klik submit. Berhasil ya. Selanjutnya edit. Setelah diedit, lalu klik update. Berhasil. Sekarang untuk hapusnya kita coba. Nah, berhasil. Sekarang kita akan melakukan modifikasi hak akses untuk user Nurul. Sebelumnya masuk dulu ke database-nya PO_PDH, kemudian klik ke privilege, pilih Nurul, terus klik edit privilege. Yang pertama kita uncentang semuanya dari select, insert, update, delete, lalu kita klik go. Belum selesai, kita masuk lagi ke database-nya, terus ke privilege lagi, terus ke Nurul yang atasnya edit privilege, kemudian kita uncentang yang bagian DML-nya, lalu klik go. Nah, sampai sini kita udah berhasil untuk memodifikasi semua hak akses DML dengan user Nurul.
Selanjutnya kita akan melakukan pengujian apakah Nurul berhasil menampilkan data. Sekarang kita udah berada di device-nya Nurul. Karena kita udah mencabut hak aksesnya seperti select, insert, update, delete. Nah, ketika ini kita refresh, harusnya ini muncul error. Sekarang coba Nurul tolong di refresh browsernya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, muncul error seperti ini. Kenapa? Karena selectnya udah kita cabut hak aksesnya. Sekarang coba kita kasih hak akses untuk selectnya doang. Insert datanya masih gagal. Coba kita kembali ke laptop server. Sekarang kita coba centang di bagian select. Select kan gunanya untuk menampilkan data. Nah, harusnya setelah saya simpan atau go di tempat kliennya Nurul, itu harusnya sudah bisa menampilkan data. Namun kalau dia melakukan insert, update atau delete, itu masih gagal karena belum kita kasih hak aksesnya di sini. Sekarang kita sudah berada di device-nya Nurul. Karena tadi kita udah menampilkan udah memberi akses select, harusnya di tempat Nurul sudah bisa menampilkan data saja. Sekarang coba Nurul tolong di refresh browsernya. Nah, sudah muncul ya untuk menampilkan data. Nah, untuk memastikan bahwa insertnya belum berhasil, Nurul coba tambah data. Silakan diisi sembarang aja, lalu klik submit. Nah, datanya tidak muncul ya. Dalam artian di sini berhasil pengujiannya karena kita belum memberikan hak akses insert ke user dengan nama Nurul. Sekarang kita coba kasih hak akses insert dari server untuk user dengan pengguna Nurul. Sekarang kita coba kasih hak akses untuk user Nurul, yaitu insert. Kita centang, lalu kita klik go. Sekarang kita coba cek lagi di device-nya Nurul, apakah sudah bisa berhasil insert datanya. Sekarang kita lakukan pengujian untuk insert data. Klik tambah, lalu silakan diisi datanya, klik submit. Berhasil, teman-teman bisa lihat udah berhasil insert data ke database-nya. Nah, kan tadi ada edit sama delete, di settingannya belum dicentang. Untuk memastikan bahwa berhasil, coba Nurul edit, lalu edit, silakan ganti, terserah. Update. Nah, feedback gagal di update karena kita belum mengizinkan user Nurul untuk mengupdate data. Lalu untuk hapusnya kita coba klik OK. Feedback gagal dihapus. Nah, itulah notifikasi yang kami berikan ketika dia gagal menghapus. Sekarang kita coba centang aja semuanya, update, delete. Nanti biar sekalian kita lakukan uji coba, lalu klik go. Setelah itu kita coba lakukan pengujian lagi di perangkatnya Nurul. Sekarang kita lakukan edit data. Silakan diganti kata-katanya, lalu klik update. Berhasil ya teman-teman. Lalu coba delete-nya atau hapus, klik OK. Berhasil. Nah, di sini kita udah berhasil memanipulasi DML-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk men-revoke atau mencabut hak akses dengan nama Nurul. Dan langsung saja kita klik ke sini, server 127.0.0.1, lalu kita pindah ke tab user account, kita pilih Nurul, lalu kita scroll bawah, kita centang drop the database that have as the user, lalu klik go. Oke lagi. Nah, sudah berhasil dihapus dari server. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba di perangkatnya Nurul. Selanjutnya kita coba refresh di tempat Nurul, Ctrl R. Nah, sudah tidak bisa mengakses ke aplikasi kita lagi karena kita sudah cabut hak aksesnya. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat sore.